Sapa ibu-ibu. Ya ampun. Masih hidup. Heh, lu ngapain sih? Ya ampun. Apa sih? Lu ganjen banget sih. Jorok dimakan. Wendy, lu ngapain sih di rumah gue pagi-pagi? Ya ampun, maskeran. Firming leaf. Oh, biar kenceng. Ganjen bapak. Ganjen apaan sih? Lu ngapain sih perawatan wajah? Biar awet tua. Salah. Ini buat awet muda. Iya, awet muda. Emang kenapa sih? Nggak, gini aja deh. Ada apa sih emang? Loh, kita kan harus menjaga kesehatan kita. Kita harus menjaga kualitas muka kita biar terlihat muda. Badan kita juga harus terlihat muda. Iya bener sih. Bentar. Bu. Menurut ibu, mudaan siapa? Saya sama Cipan. Tuh, orang juga udah tahu pasti lebih muda gue. Ibu mah gitu sih, belain Cipan mulu. Tapi gini kenyataannya. Belain sekali ke saya. Sekarang biar fair gini. Ibu kalau ngeliat mukanya Wendy secara tampilan fisik, ibu menilai dia umur berapa? 35. 45. Wah, ibu mah bukan nebak, ngatain. Kok marah-marah orang emang kalau dia ngeliat lu umur 45 kan nggak masalah. Nggak berlebihan 45 Kalau mah. aku tebakan ibu berapa? Tebakan. 34. Tuh beda-beda tipis. 32, 30. 27. Bohong lo. Ntar dulu, lo mbaknya dia ya? Padahal aku sama Wendy itu cuma beda 3 tahun. Tuh beda 3 tahun, saya 35. Tapi kenapa kira-kira orang bisa melihat lo jauh lebih tua dibanding gue? Hah? Ibu kira-kira kalau ngeliat saya bedanya kira-kira berapa tahun? Kelihatan Ya emang tuaan muda. saya, Bu, tapi tuaan berapa tahun? Ibu kalau ngeliat saya tuaan berapa tahun dibanding Wendy? 7. 10 loh, ada Nah, yang bilang 10. ini kan berarti ada Nggak. sesuatu yang... Mendingan gue pamit ya, ibu-ibunya kejam kayak gini. Lu sebagai laki-laki ternyata kalau diprediksi umurnya lebih tua dibanding umur sebenarnya lu sakit hati juga ya? Lah iya dong, karena selama ini kan gue berusaha untuk tampil muda, tampil sehat. Oh, berarti bisa dibilang pengen awet muda itu nggak cuma masalah perempuan, tapi masalah laki-laki juga. Ya iyalah, kalau kitanya kelihatan lebih tua, lantar bini kita senggol kanan, senggol kiri. Jadi dari tadi usaha yang lo lakukan itu supaya lo nampak lebih muda dibanding usia lo? Iya, tapi kan kalau jujur nih, kalau gue sih berusaha untuk tampil lebih muda itu pertama cuma berpikir bahwa gue nggak tua itu aja. Biasanya kalau di sininya udah berpikir enggak, gue nggak tua, semua berjalan. Kalau misalkan di otak, padahal lu udah tua, di otak lu mikir gue nggak tua, makanya kenapa ada istilah tua-tua keladi? Udah tua tapi nggak tahu diri kelakuannya. Lah, ya namanya udah tua emang nggak tahu diri, duduk aja gimana? Tapi sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin tampilan lebih muda dibanding usia sebenarnya, Ya. apakah lu punya contoh? Seseorang yang ada, gue punya temen. Lu kalau ngeliat dia pasti lu nggak akan nyangka ya bahwa pasti temen lah, kalau musuh nggak lu bawa ke sini. Ya iya bisa jadi. Nah maksud gue kalau misalkan dia tuh lu ngelihatnya secara real pasti ini umurnya berapa ya padahal dia muda banget. Usianya nanti kita tebak-tebakan deh. Yaudah kalau gitu langsung aja dikasih lihat fotonya. Nih foto Coba, dulu sekarang kita kita lihat. main tebak-tebak buah manggis. Katanya ini temennya Wendy. Ibu tahu ini siapa? Tahu lah, Ya Syahrul tahu lah Gunawan. ada namanya di situ. Siapa yang berani memprediksi umur Syahrul Gunawan untuk 2 orang yang jawabannya paling mendekati akan mendapatkan hadiah dari Basa Basi? Ayo. Ada berani maju ke depan? Silakan, Ibu. Sini, Ibu. Ibu boleh maju. Sini, Ibu satu Satu lagi mana? ada yang mau maju, yang masih muda. Ini tadi. Silakan yang baju pink. Baju pink, oke. Oke. Oh ya. Coba kita lihat. Tebak, mana yang lebih tua? Tebak Bu, berapa? Salah nih. Berapa Bu? 32. 32. 32 Oke. tebakan Ibu. Yakin? Deal? Kita tahan ya jawabannya. Kuis kali ya. Selanjutnya, Oke, Mbak. Berapa usia Syahrul Sekarang Gunawan? ya. Sekarang, usia sekarang. 30. 30. Oke, 32 30. dan 30 tahun. Baik, itulah prediksi mereka ada apa karena nanti usia yang paling mendekati dengan usia Syahrul Gunawan akan mendapatkan hadiah. Pokoknya hari ini Wendy, Ya. kita akan ngebahas soal bagaimana Anda bisa tampil lebih muda dibanding usia Anda tanpa mengeluarkan uang lebih. Yeay. Makanya jangan kemana-mana, basa-basi, bahas sana, bahas ini. Masih di basa-basi bahas
bahas sana bahas ini karena segala macam kita bahas, termasuk hari ini yang bakal kita bahas adalah soal awet muda. Nah, kadang-kadang. Nah apa? Kadang-kadang gini, ada sentimen tersendiri di masyarakat kalau misalkan ngelihat bentukan yang ternyata usianya sudah tua, tapi bentuknya muda, tapi begitu sudah terbentur dengan yang namanya faktor keuangan, orang akan berpikir, wajar dia cantik, pasti perawatannya wajar dia muda, kaya gitu. Tapi kan nggak selalu begitu. Karena memang ternyata ibu-ibu ini yang buat di rumah juga, dengan kita melakukan hal-hal sederhana setiap hari yang bisa dibilang sebenarnya secara duit sangat minim, betul, itu bisa membuat kita tampil lebih muda jauh dibanding usia kita sebenarnya. Dan saya punya tetangga asli yang usianya sebenarnya 54 tahun, tapi dia terlihat seperti 30 tahun. Yang bener. Bener, dia nggak perlu uang banyak, cuma mandi pagi pakai formalin, Bu. Bapak. Jadinya awet, mudanya awet. Ya nggak bisa begitu dong caranya, itu kan formalin buat mayat ya ibu-ibu ya. Kadang-kadang kita cemilin sih dicampur bakso ya. Tapi nih kalau gitu gini, sekarang tadi kan lu udah nunjukin Syahrul Gunawan. Ya. Di sini ada 2 orang memprediksi umurnya 32 dan 30 tahun. Aku juga punya tetangga. Ini kan rumah gue, ini rumah lo. Nah ini ada rumah orang-orang, nah dia di ujung situ tuh. Tetangga baru. Bakal sering kesini gak? Enggak kan? Takut digantikan posisinya. Tapi lu lihat dulu aja, orangnya cantik, masih kencang semuanya. Kencang tebak semuanya. Ya umur berapa ya? Silakan langsung dilihat. Pemirsa di rumah silakan langsung tebak. Beri tepuk tangan buat Ibu Lisa. Yes. Cici, ni hao ma. Sila datang. Coba lihat penampilannya. Ya ampun, kayak Cherry Bell ya. Nah, di apa sini kabar? Berdiri dulu. Ini namanya aku panggilnya Cici Lisa aja deh. Cici Lisa. Tebak-tebak buah manggis. Umur berapa Cici Lisa? Satu orang yang berhasil akan mendapatkan Wendy bawa pulang. Enak aja. 45. 40. Oke, sini Ibu. Sini maju. Ibu, silakan maju di sini. Wah, luar biasa kita kedatangan Bunda Dorce. Bukan. Oh, bukan. Ibu, menurut pengamatan Ibu, namanya Ibu siapa? Ibu Ida. Ibu Ida. Menurut Ibu, wanita cantik di sebelah Ibu kira-kira umurnya berapa ya, Bu? 40. Kenapa Ibu bisa bilang dia 40 tahun? Kelihatan. Yakin. Udah lama Ibu jadi paranormal. Kan lu suruh prediksi. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Thank you ya, Bu ya. Kalau tebakan Ibu benar, Ibu boleh bawa pulang yang gundul di sebelah saya. Enak aja, silakan Bu. Terima kasih Ibu. Oke, Ibu Lisa silakan duduk Ibu Lisa. Prediksi. 40 tahun. Wendy berapa Wendy? Kalau dari looks, dari penampilan Masih pakai rok pendek. jauh lebih muda malah. Masih kenceng. Antara 37 atau 38. 37 atau 38. Kita mau reveal umurnya sekarang atau nanti? Nanti aja. Oke, tapi aku pengen tahu yang pasti usianya jauh lebih tua dibanding itu. Hah? Tidak ada plastik surgery ya? Nggak ada? Nggak ada. Salaman bener? Nih, salaman berarti dia nggak bohong. Kan nanti pemirsa bohong, diem-diem botok. Nggak ada botok-botok kan? Enggak. Ini botok. Itu botak? Oke. Nggak ada, pokoknya segala sesuatu yang melibatkan uang-uang yang mahal. Asli. Ini asli semua. Kok bisa? Nah, dari sono. Dari sananya, olahraga kah? Atau mengkonsumsi makanan sehat kah? Yang teratur kah? Atau gimana nih? Sampai bisa menjaga kualitasnya? Nah, ini kan lo pasti bingung kan? Karena dia bolak-balik jawabnya enggak. Karena aku pernah ngobrol. Jadi kenapa saya sengaja datengin orang biasa yang bukan artis, yang kerjanya memang ibu rumah tangga, karena ingin menunjukkan kalau sebenarnya tampil jauh lebih muda itu tidak hanya dimiliki oleh artis-artis atau orang yang banyak uang. Betul sekali. Jadi tadi saya ngobrol nih Wen, cukup alot nih ngobrol. Masa iya sih tante nggak ngapa-ngapain kok bisa awet muda? Tapi ternyata setelah diselidikin, dia setiap hari pasti makan buah, betul? Ya kadang-kadang sih. Ya. Lah? Kadang-kadang. Enggak tiap hari. Nggak tiap hari? Enggak terlalu jaga. Nggak terlalu juga? Iya. Tadi katanya tiap hari. Enggak makan. Lu ngobrol sama siapa sih sebenarnya? Kayaknya gua salah enci. Nih. Oh berarti tiap hari makan bunga-bunga ya? Bukan. Ini Makan rubah. itu anjing. Oh ini usia Ini berapa? usia berapa nih? Ibu kayak bintang film Hongkong Ini ya? masih 18 tahun. Masih 18 tahun. Wow. Tapi setiap hari makan gini, kalau makan lebih sering makan di rumah atau di luar? Di rumah. Masak sendiri. Ya, masak Yang dimasak sendiri. biasanya apa? Ya segalanya adalah ganti-ganti. Sayur mayoritas kah? Ya, Daging? ikan, daging.
Seperti ganti-ganti, itu. iya. Olahraga itu aja gerak-gerak sendiri. Gerak-gerak sendiri, maksudnya gerak-gerak Biasa sendiri aja, lagi duduk gerak-gerak gitu. sehat. Bukan ya. lain, itu Oh, bukan gerak-gerak Enggak olahraga. ikut-ikut itu fitness gitu enggak. Oh, ikut-ikut fitness juga enggak. Oh iya. Apakah ibu dalam melakukan aktivitasnya dibantu alat? Enggak, bukan Menku, siapa dia? Bukan, Bapak bukan. Ya, Enggak, soalnya gini, emang ibu ini kalau misalkan ditanya, dia bilang saya tidak melakukan apapun, kenapa saya bisa awet muda. Tapi sebenarnya aku udah ngobrol-ngobrol. Jadi satu, ternyata dengan kita masak makanan rumah, itu kan berarti sebenarnya tanpa kita sadari kita mengkonsumsi makanan yang lebih sehat. Oke. Makanya itu Pertama. dia kenapa bisa lebih awet muda. Ya. Tapi kuncinya adalah tadi ibu bilang, ibu selalu apa ibu bilang tadi tuh? Heru. Selalu happy. Ya nggak terlalu mikirin macam-macam kemauannya, nggak minta banyak-banyak lah, apa aja lah terima. Jadi menurut ibu Nggak itu terlalu nuntut gitu lah. itu resep awet muda. Jadi Ibu. jatuhnya mungkin nggak terlalu stres menghadapi Ya, semua kali ya. benar. Ketika stres sudah main di jiwa kita, itu yang bikin kita Iya, akhirnya jadi awet tuanya malah ya. Awet tua maksudnya Tante. Iya. Nah kalau misalkan dari Tante Lisa sendiri kira-kira kalau olahraga jarang juga kan berarti. Enggak. Kadang-kadang. Pola tidur? Pola tidur biasa aja sih. Nih, ini Biasa, Wendy waktu lagi tidur berusaha ya tidur. mengorek, mencari sesuatu yang tidak biasa sehingga membuat dia awet muda kan? Iya. Tuh, emang dibilang nggak ada. Semua yang dia lakukan itu adalah hal biasa sehari-hari yang membuat dia bisa nampak lebih kenceng. Nih, aku mau kasih tahu. Kebiasaan-kebiasaan yang harus dihindari, kita cek apakah dia melakukan itu atau tidak. Apakah ibu minum soda sering-sering? Enggak. Enggak. Karena ternyata nih, Wendy, dalam soda itu terdapat zat asam yang bisa merusak lapisan terluar gigi, sehingga gigi bisa cepat ompong. Jadi kalau nggak mau cepat ompong, hindari minum soda atau gunakan sedotan pada saat minum soda. Oh nggak apa-apa selama menggunakan sedotan. Tapi terlalu banyak menggunakan sedotan, itu kan otot akan bergerak berulang-ulang. Akhirnya membentuk garisan-garisan kerut di bibir. Karena lu kan gini kalau sedotan kan? Oh. Nah, tanpa disadari akan ada kerutan-kerutan di bibir. Berarti buat laki-laki jangan terlalu sering nyedot, akan lebih cepat tua. Betul. Nyedot soda. Langsung minum di gelasnya. Betul. Tapi kan lebih baik minum air putih. Sehari-hari minum apa? Air putih. Air putih. Apakah Anda minum minuman lain selain air putih? Nggak ada. Cuman air putih kan? Sih, buat dia tuh hal biasa karena itu dia lakukan sehari-hari. Nah, sejak kapan Tante Lisa melakukan hal itu? Maksudnya kan pasti gini loh. Sebiasa-biasanya orang melakukan sesuatu kan pasti ada momen ketika Tante Lisa berpikir bahwa gue harus begini ini akan membuat gue begini. Kapan? Enggak juga. Nggak ada. Nggak Biasa ada. aja, nggak Biasa Jalanin aja bener-bener. Jalanin aja. Oke, saya nyerah, saya nggak tahu kerjanya apa. Lo enggak, maksudnya adalah memang Kok bisa gitu loh? Dia tidak melakukan apapun. Jadi yang mau dikasih lihat di sini ke ibu adalah dia tidak melakukan satu usaha yang kalau kita lihat artis-artis sampai ke calon kecantikan yang mahal-mahal. Yang dia lakukan cuman minum air putih, tidak minum apapun kecuali air putih. Kalau saya tanya sama ibu, ada air putih sama minuman yang manis, ibu pilih mana? Yang mana? Air putih. Manis. Tapi itu sangat wajar, pasti kita cenderung yang lebih enak di lidah. Bener. Seperti itu. Kemudian, apakah ibu mencuci muka dengan sabun? Sabun biasa aja. Sabun biasa? Iya. Nggak ada sabun khusus? Enggak. Setiap hari? Iya. Tuh Bu, pakai sabun biasa, jangan pakai abu gosok. Ibu pakai abu gosok, jadi agak-agak kasar. Emang kenapa kalau ngobungan masalah sabun? Jadi, kalau misalkan menggunakan, ibu sehari berapa kali cuci muka dengan sabun? 2 kali. 2 kali. Jadi cuci muka dengan sabun itu sehari 2 kali itu maksimal. Tapi lebih dari itu akan membuat muka lebih cepat kering dan akhirnya lebih gampang timbul kerutan. Sih, jadi yang biasa dia lakukan itu tanpa disadari adalah kebiasaan-kebiasaan yang membuat awet muda. Itu diajarin nggak Tante? Enggak. Sama mama sebelumnya, sama keluarga? Enggak. Berjalan dengan sendirinya aja? Iya. Jadi Wendy, kesimpulannya kalau misalkan ingin awet muda apa dari tante ini? Kesimpulannya ya doing something yang memang biasa-biasa aja. Iya. Nggak perlu stres, makan normal,
minum air putih, memang benar minum air putih itu udah kunci paling utama. Betul. Karena gue ngerasa banget, gue dari awal itu musuhan banget sama air putih. Hah, Bapak musuhan? Emang Bapak pernah diapain sama air putih? Nggak tahu, aku ternoda sama air putih. Tapi sekarang gimana kalau kita tanya pendapat dokter, apakah hal biasa-biasa yang menurut Ibu Lisa ini dilakukan memang adalah hal yang tepat secara kesehatan sehingga bisa lebih awet muda? Langsung kita panggilkan ini seorang dokter yang sangat luar biasa sekali. Selamat datang dokter, kita ketemu lagi. Apa kabar? Apa kabar dok? Apa kabar? Silakan duduk. Ini karena memang kita dalam rangka sebentar lagi mendekati Imlek ya. Saya panggil semua saudara-saudara saya di sini. Silakan sit down. Oke. Dokter apa kabar dokter? Baik. Baik sekali. Ini dokter kecantikan. Gue boleh nanya? Boleh. Langsung. Tanda-tanda penuaan dini apa aja sih dok? Dilihat dari kulit, biasanya kita kalau lihat dari kulit itu pertama lihat mata. Coba cek. Ibu ada handphone kaca, cek maksudnya? Jadi biasanya di area mata kalau ada kerut atau tanda penuaan dini itu ada kerutnya. Tapi kan kalau kita ketawa pasti mata otomatis kerut. Iya. Itu penuaan dini? Bukan. Jadi kalau misalnya dia tanpa ekspresi pun dia udah ada kerut. Kemudian bawah matanya gelap. Kalau gelap itu bukannya karena sering begadang ya dok? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Oh berarti kalau sudah mulai gelap beda sama kantung mata ya? Beda. Oke. Itu berarti kerutan di mata. Itu yang paling dini. Kemudian apa lagi? Iya. Jadi biasanya memang tanda penuaan itu kita bisa lihat dari keseluruhan tubuh. Cuman memang kulit itu merupakan bagian pertama yang nunjukin tanda penuaan itu. Jadi kita lihat mata, kemudian garis senyum. Garis senyum tuh yang ini ya? Iya. Sama tekstur kulitnya. Coba cek, boleh cek Wendy nggak? Wendy mengalami penuaan dini nggak? Boleh dipegang-pegang? Kalau Jiji pakai tangan, pakai kaki boleh? Jahat ya. Jadi kalau Mas Wendy ini kan sebenarnya kulitnya kombinasi keberminyak. Kalau saya lihat mungkin karena selalu tampil di TV karena harus bermake up, jadi agak dehidrasi. Oh, ya, jadi itu bisa dehidrasi memicu memang penuaan dini. betul. Kalau Ibu Lisa ini memang dia tampak lebih muda dibanding usia sebetulnya. Kita kasih tau aja deh usia sebenarnya. Usia berapa? Ibu usia berapa sebenarnya? 53. 53 tahun. Penonton langsung. 53. Nih, Tepuk tangan dong, luar biasa. Tebakannya salah kan berarti kan? betul. 53 bisa seperti ini. Ini berarti termasuk langka atau memang sebenarnya ibu-ibu di rumah pun bisa mendapatkan tampilan seperti ini? Bisa. Sekarang dengan ilmu kedokteran yang terkini apapun bisa dilakukan. Tapi kan itu harus pakai ilmu kedokteran. Iya. Kalau kita pengen cara Secara yang hari-hari Bisa. bisa. Tahan Oke. dulu. Karena sekarang seperti biasa Wendy punya foto. Ini dia fotonya. Oh bukan. Nah, tanggal boleh aja tanggal tua, tapi muka tetap awet muda. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, bahasa Nabahas. Masih di Bahasa Basi, bahasa Nabahas ini. Ini buat pemirsa, pokoknya hari ini kita akan menguak sebuah misteri gimana bisa tampil lebih muda dari usia yang sebenarnya tanpa perlu keluar uang banyak. Ya. Tadi ini tante, aku udah ngobrol lagi, aku bilang tante mau nggak ngemil kayak gitu? Aku paling ngemil 1-2, habis itu udah aku udah nggak mau lagi. Ibu-ibu, kalau ngemil itu bisa habis 1 toples? Nah, ngerti perbedaannya Wendy Bener di sini? lah, jauh. Kalau tante ini kan 1-2 cukup. Nih ibu-ibu kasih ini aja. Nggak usah isinya, toplesnya habis ya Bu ya. Jadi emang dia nggak suka ngambil yang manis-manis seperti itu. Nggak, sebenarnya gini, kadang-kadang kan orang pengen ngerasain ya, kalau orang sakit aja merasakan makanan yang cuma enak tapi sedikit kan ada rasa yang aduh Pengen lagi. kurang. Kok tante bisa sampai ibaratnya 2 cukup deh paling banyak? Kenapa? Saya memang nggak terlalu suka makan begituan. Dari kecil bahkan. Kebiasaan kalau menurut Panda. Kalau kita dari dulu terbiasa yang manis-manis, maka akan terus pengen yang manis-manis ya dok ya. Iya. Itu ada masalah unsur kebiasaan ya. Selain kebiasaan, memang kalau rasa manis itu bikin ketagihan. Nah kok ini tantenya bisa nggak ketagihan? Ya mungkin karena tante ini lebih tahu tujuannya gitu, manfaat menghindari makanan itu gimana. Mungkin begitu ya. Jadi udah tahu manfaatnya. Enggak juga. Oh enggak juga. Enggak Jadi, juga. Saya Jadi kalau ikutin karena selera memang saya memang nggak nggak suka, gitu. iya. Untung nggak sukanya itu bagus Iya. ya. Makanya.
Tapi bener nggak sih hal-hal seperti ini, misalnya snack-snack yang seperti ini tuh memang harus dihindari? Ya betul, gula dan karbohidrat sederhana itu termasuk salah satu yang kita harus jauhi kalau kita pengen awet muda. Loh, kalau ngomong karbohidrat sederhana, nasi termasuk karbohidrat sederhana loh. Betul. Kalau harus dihindari nasi berarti kita makan apa ya? Aku nggak makan nasi tapi bisa sebenarnya. Sebenarnya orang Indonesia tidak harus makan nasi, cuman karena kebiasaan aja. Jadi kalau misalkan udah kebiasaan makan nasi bisa diganti apa? Ini kayak Wendy kalau belum makan nasi pasti bilangnya belum makan. Iya. Sekarang nih ya, istri gua kalau di rumah makanannya makanan sehat, nggak ada nasi. Jadi kadang-kadang kan kita kasihan, gue ngerasa makan nasi aja kadang-kadang nggak kenyang, ini nggak makan nasi Tuh, gitu. tolak ukurnya tapi kayaknya karena kalau- sudah terbiasa mungkin ya. Jadi digantinya pakai apa? Kita bisa ke arah protein. Jadi lebih banyak daging, Iya, tempe, tahu tempe betul. Kentang. Tahu. Iya, produk Kentang itu susu. karbohidrat. Tapi pengganti nasi boleh dong sebenarnya. Tapi masih karbohidrat juga. Tuh kan bingung kan? Wendy bingung. Ibu-ibu bingung di sini. Ngerti? Enggak. Apa sih, Bu? Jawabnya yang bener. Enggak, jadi intinya dokter bilang itu adalah kalau kita terlalu banyak makan karbohidrat. Karbohidrat itu kategorinya adalah nasi, kentang, ubi, singkong, Mie. mie. Instan ternyata ya. Segala sesuatu yang mengandung tepung, terigu itu termasuk karbohidrat. Iya. Roti. Itu adalah salah satu yang memicu penuaan dini. Penuaan dini. Ya, proses penuaan. Benar ya, proses Iya. penuaan. Seperti itu maksudnya. Oke, gini. Sekarang dari sisi wanita kan sudah ada nih yang terlihat jauh lebih muda daripada usianya. Tadi kan seperti gue bilang, gue juga punya temen. Tadi kita udah lihat fotonya. Udah lihat fotonya, udah ada yang nebak juga. Betul. Sekarang kita pengen tahu langsung kira-kira usianya berapa. Gue telepon dulu ya. Ah, paling abis telepon ntar lagi datang. Pak, mana teleponnya? Nora lo. Halo, bro. Ya udah sini aja. Sih so asik banget sih. Ini keluarga pada ngumpul semua. Keluarga. Iya, keluarga asli gue di depan. Nah, keluarga tetangga pada ngumpul nih. Ntar pulang sih dapat mereka 35.000. Ya lu kesini aja, kita ngobrol-ngobrol ya. Yuk, thank you. Bapak coba pinjam teleponnya, Pak. Hati-hati. Gak ada apa-apa. Lu berbalik-balik. Nih, tuh. Jangan-jangan orangnya juga nggak ada lagi. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun. Waduh, ternyata rumah lo ya, Ci. Bagus ya rumah gue. Bagus. Ini ada siapa nih? Ini Loh, tadi Kan bukan gua yang temen lu, telepon. gue yang telepon lu nanya gue. ini orang-orangan dari mana? Tuh kan tadi nggak janjian sih. Makanya teleponnya jangan pura-pura. Lihat awet mudanya luar biasa kan. Sok pelok-pelokan emang kenal. Hah, umurnya berapa? Tapi tadi ada ditebak. Ibu berapa nebak umurnya? 32 dan 30 tahun. 30 tahun. Sini. Yang nebak tadi mana? Yang pink. Ya, yang pink. 32 dan 30. Pokoknya hari ini Oke. kita full of tebak-tebakan. Aduh. Kita ketemu langsung orangnya, madep sana. Kita ketemu langsung orangnya, kita tanya langsung orangnya. Ini ibu jawab 32. Kenapa bilang 32? Masih muda. Coba Masih lihat, muda. lihat ini dari dekat nih. Yang dari deket-deket udah kelihatan. 32. Ntar Bentar dulu. Nafsu ibu. Lu berapa? Kamu, Neng? 30. Dia tebakannya 30. Oh, Syarul Gunawan, berapakah usia Anda yang sebenarnya? Usia saya 39. Wah, 39 tahun. Sekarang saya balik. Syarul tebak usia ibu ini. Ibu usianya Nih, gua kasih clue. Ibu ini satu kelas sama Firaun. ya Allah, Ben. Lu jahat banget sih. Oke, 45. Berapa ibu usianya? 55. Luar biasa. Luar biasa, awet muda Berarti banget. awet muda. Ini yang sering makan bakso borak nih. Oke, berarti tidak tertebak 32 dan 30. Tapi nggak apa-apa, kita Tapi tetap kasih justru hadiah. itu di basa-basi yang nggak nebak tetap dapat hadiah. Ntar ini juga dapat ya, Bu. Silakan. Sama-sama, terima kasih. Ya, Ibu ya. Ya, makasih Bu, sama-sama. Aduh. Iya. Setelah- Makasih ya Bu. setelah kita Jangan tahu usia lupa selanjutnya, 300.000 silakan, Bu. Oh iya ya. Om oke. duduk Om. Saya di Om mau di mana? Di antara wanita-wanita cantik juga boleh. Pilih yang mana ya, Om. Saya di sini juga boleh, nggak Boleh, apa-apa. bebas. Ya. Nah, aku penasaran nih Saya kalau duduk yang Wendy ini. aja. 39 tahun. Ya.
ada melakukan hal-hal khusus? Krim-krim kecantikan apa gitu? Botox, filler? Enggak lah. Tapi memang dokter kulitku itu udah gatel pengen botox. Oh malah dia yang kepengen botox supaya kerutan-kerutan Jadi sebetulnya hilang. gini, kalau aku problem di wajah itu jerawat sih, karena karena nggak cocok alat make up itu kalau syuting gitu ya, atau misalnya kalau kayak kemarin aku habis syuting kelarnya dari pagi sampai pagi lagi gitu kan, terus kurang tidur jadi jerawat. Itu biasanya suka konsultasi dokter. Tapi sampai sekarang rayuan dokter itu belum. Aku nggak mau gitu loh. Maksudnya sesuatu yang memaksakan tubuh kita gitu ya, yang tidak natural, saya kira nggak perlulah gitu. Oke, berarti kalau Kak Sarul ini percaya bahwa segala sesuatu yang bersifat alami akan jauh lebih baik. Iya, betul. Oke, kalau olahraga? Olahraga jogging-jogging aja sih. Dia jogging-joggingnya juga jogging-jogging lucu kan, bukan yang diseriusin 30 menit muter terus. Ya di rumah. Sekarang ada keluarga, jadi lebih senang aktivitas di rumah. Ya, aku beli alat treadmill gitu. Paling beban sedikit-sedikit, nggak yang ingin nggak mau kayak Deddy bodybuilder atau Corbuzier gitu yang keker banget. Ya pengen sih, cuman kok rasanya ini ya belum disiplin. Oh belum disiplin. Belum bisa disiplin. Jadi tapi kalau aku tanya, ada nggak sih kamu menghindari sesuatu secara khusus karena kamu tahu wah ini bahaya nih buat kesehatan, yang nanti ujungnya wah ini nanti gue bakal cepet kerut nih? Enggak juga sih. Dijalanin aja semua secara biasa. Dijalanin aja. Terus aku sih suka buah ya. Suka buah. Jadi nenek aku sekarang usianya 95 tahun, masih sehat alhamdulillah. Hanya pendengarannya mungkin, tapi sehat gitu ya. Dan katanya awet muda gitu. Banyak orang yang bilang masih seger, masih marah kalau nggak dikasih ke pasar gitu ya nenekku. Pola makannya itu ternyata dia nggak makan daging ayam, makannya ikan, terus nasi juga sedikit, buah yang banyak. Jadi ya aku dari aku kecil aku suka ngikutin nenek sih. Oh ngikutin secara tidak sadar, mengadopsi gayanya si nenek ini. Ya, tapi kalau aku bedanya nasinya kenceng sih. Laki susah ya kalau nggak makan nasi, kayaknya susah ya. Bener. Nah, kita tanya ke dokter dulu nih, Cipan. Kan kadang-kadang ada orang yang usianya sama tapi raut muka atau face-nya tuh kelihatan beda. Maaf ya Wendy ya, lu umur 35 ya? 35 ya? 35. Bapak 39 ya? 39. Ini aja kita bisa ngeliat entah kenapa Syahrul itu terlihat lebih celing, lebih enak. Enggak, ini maksudnya terlihat lebih muda mana memang dokter secara dokter lihat. Apa-apa. Aku udah prepare dari segmen awal ketika bintang tamunya Sarul Gunawan, gua harus sabar. Ya nggak apa-apa, memang benar, berarti memang ada yang harus dirubah di gua supaya kualitasnya bisa sama. Nah, itu dia. Karena sekarang kan bukan masalah concern sih kalau laki-laki ya. Maksudnya gini, usianya kan hampir sama nih sebenarnya, bedanya cuma 3 tahun, tapi kenapa terlihatnya beda banget gitu, kayak Syahrul kok lebih muda banget kelihatannya. Iya, karena setiap kita itu sebenarnya memiliki salah satunya kalau di dunia medis itu 2 usia. Jadi ada usia secara kronologis, jadi sesuai KTP-nya misalnya Syahrul sekarang usia 39, tapi usia biologisnya misalnya seperti usia 30, itu bisa. Oh, ya bener. Atau ada orang, gimana caranya buat itu benar. Gitu? Kadang-kadang kita kalau misalkan mau mulai fitness suka diukur kayak begitu tuh. Usia real lu 39, tapi usia body lu bisa lebih tua, bisa lebih muda. Nah, itu karena faktor makanan, faktor gaya hidup, terus faktor kebiasaan kita untuk ngejalanin hidup. Gitu ya, Dok? Betul. Dan bener jadi waktu itu cara kita men-treat memang jadi mempengaruhi. Usia gue lebih tua daripada usia sebenarnya. Tapi mungkin nggak sih kalau misalkan tadi Syahrul bilang karena neneknya memang awet muda, mungkin nggak karena memang ya mereka berdua ini genetik, jadi mereka they're just so lucky aja, nggak usah ngapa-ngapain, emang udah muda dari sananya, berbeda dengan kita ya ibu-ibu ya. Bener. Sebenarnya nggak faktor laki juga, jadi tetap faktor apa yang kita bisa lakukan itu bisa mempengaruhi kita bisa awet muda atau enggak. Gimana cara paling simpel deh, paling simpel nih, pengen diterapin sekarang begitu nonton basa-basi, ibu-ibu langsung pengen terapin biar bisa lebih muda. Sebenarnya ibu-ibu di rumah juga bisa mempraktekkan pengen awet muda dengan kita merubah hidup kita. Yang pertama itu rubah gaya hidup. Ya gaya hidup seperti apa, kan selalu dibilang gaya hidup. Ya, jadi misalnya orang yang contoh jam tidur.
jam tidur itu sekarang itu kebanyakan mereka itu tidur misalnya jam 3 pagi baru tidur. Dan banyak berpikir yang penting tidurnya 8 jam. Iya benar kan ya? Benar. Padahal itu salah banget. Oh salah? Iya. Nanti bisa ditayangkan nggak? Ini ada, kita itu di tubuh manusia ini kita ada siklus tubuh dinamakan circadian rhythm. Jadi dalam 24 jam kita itu tuh ada siklusnya. Jadi mana kita harus bekerja, mana kita harus rileks. Jadi kondisi idealnya Iya. gimana? Kondisi Jadi idealnya? kondisi idealnya di sini kita bisa lihat jam 12 malam sampai yang jam 2 pagi itu tuh harusnya tidur lelap. Di situ itu banyak dikeluarkan hormon pertumbuhan, growth hormone. Jadi kalau buat anak-anak, bayi masih kecil biasanya growth hormone ini untuk pertumbuhan, tinggi badan, otak dan segala macam. Tapi kalau buat kita yang sudah matur itu tuh untuk jadi kayak mericas lagi, Untuk regenerasi sel. Iya. Oke. Growth hormone ini banyak sampai dijual. Hah? Bisa dijual? Iya, itu ada obatnya. Nah, padahal kita sudah diciptakan Tuhan, kita punya yang alami di tubuh kita. Tapi syaratnya di jam ketika si growth hormone itu dikeluarkan, yaitu di puncaknya tuh sekitar jam 12 sampai jam 2 pagi itu kita harus tidur lelap. Berarti tidur lelap itu bukan tidur yang kebangun-bangun benar-benar bles Benar-benar gitu lelap. bobotnya. Iya. Berarti artinya kalau kita untuk mencapai titik lelap dari jam 12 sampai jam 2, kita harus tidur sebelumnya kan? Iya. Berarti jam-jam 10 kita udah Iya, mesti idealnya tidur. jam 10 udah tidur. Ya kalau udah kerjaan malam gimana? Itu dia. Apa kita paksain tidur aja di lokasi? Ya nggak apa-apa, dipecat dong Pak. Kalau tidur di lokasi Ya biar kita syuting. sehat percuma. Oh itu dia kenapa akhirnya banyak artis-artis yang mengeluarkan uang lebih untuk kecantikan iya. karena untuk kompensasi karena dia tidak bisa mendapatkan ini. Betul. Jadi itu kayak suntikan growth hormone itu lumayan tuh Berapa harganya. sekali shot? Sekali shot mungkin sekitar minimal 400.000 400.000 sekali suntik setiap hari. setiap hari. Iya, liburnya cuma Sabtu Minggu. Buset, berarti seminggu 2 juta, sebulan 8 juta. Iya, Tuhan kasih gratis itu sama kita. Tinggal tidur doang nih. Tinggal tidur yang benar. Tuh. Iya. Oke. Baik, bagus. Ternyata caranya oke, silakan saya mau tidur. Gak gitu juga. Bukan jam Lu harus milih waktu juga. Belum waktunya, Bu. Ini belum waktunya kerja. Oke, baiklah Saya kalau jadi begitu. inget dulu waktu almarhum Elva Sesyoria ngajarin vokal gitu ya. Dia tahu kalau aku kurang tidur, dia tahu. Oh, dia tahu. Dia tahu misalnya aku nadanya sampai mana, dia tahu. Kamu tidur lebih dari jam 12 ya? Oh gitu. Enggak kok Bang, gitu kan. Jangan bohong, saya tahu. Jadi bagaimana itu bagus untuk tubuh kita, suara kita Mempengaruhi gitu. Jadi semua sebenarnya. Jadi ada jam tidur di mana memang itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Benar. Jadi ya kaitannya dengan itu juga sebetulnya ya itu hukum alam ya. Betul Jadi, sih, betul. Itu bisa membuat kita menjadi awet muda Iya. juga. Oke. Nanti kita bakal lanjut lagi, tapi seperti biasa Wendy kembali punya foto-foto. Ini dia cara awet muda, banyak minum air kelapa muda, minum jamu awet muda, punya istri muda. Oh, pada kasih jempol. Oh iya dong. Oh, gitu. Kasihan suaminya Oke, pada petua. istri, silakan diresapi kelakuan mereka berdua, jangan kemana-mana, tetap di basa-basi, bahasana bahas ini. Baik, pemirsa basa-basi, kita ngomongin soal awet muda. Memang dari tadi kalau misalkan kita ngikutin pembicaraan dari awal sampai akhir, dari kedua bintang tamu saya tidak ada hal spesifik yang mereka lakukan. Misalkan dengan sengaja makan buah-buahan harus kuantitanya sampai 2 kilo biar awet muda. Jadi apa yang dilakukan itu memang hal-hal yang sangat sederhana banget. Tadi juga air putih iya, buah iya. Kenapa mereka jawabnya enggak, biasa aja? Karena itu terlalu sering mereka lakukan sehari-hari sampai akhirnya mereka merasa itu adalah hal yang biasa. Tapi mereka tidak tahu kalau ternyata itu efeknya adalah awet muda. Sekarang kita kalau ngomongin soal tidur, aku dapat ilmu baru di sini. Kita pikirkan selama ini yang penting tidur 8 jam. Ya. Kalau kita tidur jam 3, ya udah bangunnya nanti jam 11 siang. Tapi ternyata nggak gitu cara mainnya ya. Iya. Berarti kalau bilang kalau mau sehat dan awet muda tidur yang cukup, itu salah dong. Nggak titik di situ. Nggak titik. Iya. Jadi tidur yang cukup dan Di waktu yang tepat. di waktu yang tepat. Kalau saya istilahin beauty sleep ya. Beauty sleep. Jadi nggak cuman tidur aja, jadi nggak dari kualitas, kuantitas, tapi juga jamnya. Jadi memang yang di jam yang tepat sehingga merangsang hormon yang
bikin awet muda, contohnya tadi growth hormone, kemudian hormon tidur itu namanya melatonin. Melatonin itu selain dia sebagai kita tidur lelap gitu, dia juga sebagai antioksidan. Tahu antioksidan nggak? Iya tahu. Apa dok? Namanya tahu. Anti penuaan bukan? Coba tanya Syarul tahu nggak? Apa? Jadi tidak bisa diganti oleh antioksidan yang Itu kan banyak di kapsul apotik gitu kan, dijual. Antioksidan, jadi enggak untuk ya? nangkal radikal bebas. Biar nggak cepet tua lah intinya. Iya. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita ngomongin kadang-kadang, kalau saya pribadi, saya kalau udah stres mikirin sesuatu terlalu mikirin, pada akhirnya bikin kepala saya pusing, asam lambung saya naik. Ini bener. Kamu bikin kepala pusing kepala Barbie nggak? Tapi maksud saya, stres mempengaruhi nggak sih sama kualitas hidup, apalagi dari segi usia? Sangat mempengaruhi. Kalau saya lihat tadi kan dari dua orang ini, dari tadi kan Cipan nanya terus kenapa kok mereka nggak merasa melakukan sesuatu. Iya, mereka tapi bisa Nah, mudah. justru kalau saya lihat kuncinya mereka itu bisa mengatur stresnya dengan baik. Ada orang kan yang sangat aware dengan penampilannya. Wah, kusut dikit nggak boleh. Ada jelek dikit nggak boleh. Kalau ini kan have fun aja. Jadi dijalanin, enjoy aja, senang aja. Nah, itu salah satu cara kita mengatur stres kita. Nah, stress management itu salah satu kunci kita ingin awet muda. Ada stress management di situ yang warna hijau, di kelopak hijau. Nah, stress management itu tandanya artinya kita bisa mengelola stres kita. Stres kita itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Benar. Positif itu misalnya kayak Mas Wendy kalau ingin ngejar target sesuatu itu kan positif. Tapi kalau misalnya aduh saya ada kerut, aduh saya jadi tua nih, nah itu kan negatif. Nah, kalau kita bisa mengelola itu salah satu cara kita awet muda. Tapi sebenarnya sih yang paling penting itu apa ya, kita harus selalu menyikapi segala sesuatu dengan senyuman ya. Jadi berarti happy ya memang. Iya, jadi masalah sebesar apapun ya hidup itu masalah. Kalau nggak ada masalah namanya mati gitu kan. Udah bukan hidup lagi. Jadi pada saat emang aku stres dengan misalnya kerjaan di kantor gitu atau apapun ya, sebisa mungkin aku ya udah keluarnya dengan senyuman, tidak menularkan stres aku kepada orang lain. Dan itu akhirnya ngaruh juga sebagai apa ya, stimulasi untuk apa buat ya, terapi diri sendiri, akhirnya juga jadinya lebih happy gitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang akhirnya senyum, akhirnya karena stres dia senyum sendiri akhirnya. Itu juga tidak berguna seperti itu. Opsi yang agak-agak sulit ya, stres, senyum, bagus, positif. Stres, senyum sendiri, terus di jalan teriak-teriak. Nah, Ibu terserah mau milih yang mana, Bu? Kadang-kadang kan memang sulit, tapi balik lagi kalau gua pribadi sih ngeliatnya bahwa memang dua bintang tamu kita ini mindsetnya luar biasa. Mindsetnya mereka tidak terlalu memikirkan A, I, U, E, O. Jadi mereka ngejalaninnya udah jalanin aja. Jadi kalau kita mau tanya sampai mati pun mereka nggak akan bisa jawab kenapa. Ya nggak tahu. Iya, mereka tidak bisa mengejawantakan yang oke, saya melakukan A, B, C, D, E, F, G. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol, ya memang yang mereka lakukan adalah hal-hal biasa yang nggak terlalu dipikirin, jalanin hidup dengan legowo, seneng, dan efeknya ternyata di kulit sangat bagus sekali gitu, bisa awet muda. Sebenarnya Cipan lebih tepatnya bukan jalanin begitu aja, enggak ya, enggak kayak air mengalir juga. Ini ada poin yang orange, attitude and belief. Jadi sikap dan kepercayaan kita. Jadi pikiran kita positif, contohnya tadi kayak Mas Syarul, kalau misalnya ada masalah tapi tidak dianggap sebagai masalah, tapi misalnya dianggap sebagai tantangan contohnya. Kemudian ajaran agama kita juga itu menentukan bagaimana kita memandang hidup kita ke depan kan. Jadi itu apa yang kita percayai, betul. Apa yang kita percaya akan merubah sikap kita. Contohnya kenapa Mas Syarul senangnya makan buah? Kenapa Tante juga makan buah? Kenapa nggak milih yang itu? Iya. Dengan sendirinya si sikap itu akan berubah. Dia tahu, badan kita tahu, oh badan saya akan memilih yang sehat. Tanpa disadari. Iya, itu akan jadi sikap. Makanya kenapa kunci pertama kalau kita ingin awet muda tuh harus ubah gaya hidup. Gaya hidup kalau kita ubah itu akan jadi kebiasaan, akan jadi sikap gitu. Oke, tapi mungkin gini, masih susah buat ibu-ibu kayak ubah gaya hidup, kayak susah, jalan otomatisnya tuh belum ada. Iya. Coba kalau dikasih tahu makanan apa sih yang sebaiknya dipilih sama ibu-ibu supaya lebih awet muda? Kita sekarang usahakan kembali ke yang natural, ke raw food, jadi makanan mentah. Usahakan sesedikit mungkin diolah. Jadi misalnya kita jangan merebus terlalu lama atau menggoreng terlalu lama, itu merusak si zat-zat
yang ada di dalam makanan kita. Jadi kalau kita doyan makan lalapan tuh bagus banget dong berarti ya? Bagus. Nah, Cuman hati-hati ya. hati-hatinya apa, Dok? Ya kan kemarin ada isu apel, Bakteri, nah bagus ya, saya mau nanya kayak gitu. gimana makan mentah-mentah nanti kalau udah banyak bakterinya gimana? Ya kita harus, ya jangan kayak kambing kali ya, tiap ada nemu apa langsung makan ya. Udah cuci Iya, dulu. iya. Oke, sekarang kita kalau ngomongin masalah umur. Misalkan penonton yang ada di studio ini berpikir bahwa gue pengen merubah pola hidup gue. Kalau yang masih muda kan enak. Iya. Biar waktunya lebih banyak. Nah, kalau yang buat kayak Ini- ibu-ibu nih, Di deretan depan the 50s, umurnya udah 50-an semua, Umur dari 50-an 50 sampai 57. masih works gak sih kalau misalkan mereka merubah gaya hidup dan pola hidup mereka untuk Jangan dijawab dulu. Ya. Apakah yang udah usianya 50 tahun ke atas masih bisa atau enggak? Punya Bener. kesempatan atau enggak? Bener. Oke, kita akan cari tahu jawabannya sebentar lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahas sana bahas ini. Masih di Basa Basi, bahas sana bahas ini ada pertanyaan bagus banget dari Wendy menurut gue. Benar, ketika usia masih muda, masih banyak waktu untuk menyelamatkan, merubah pola hidup. Nah, kalau udah 50 apalagi 57, masih ada efeknya nggak sih? Apa ya udahlah, udah tua ini bodohin amat. Bener. Jangan Jawab. sampai akhirnya ibu-ibu yang di rumah atau di studio, ya udahlah percuma gue dengerin juga orang nggak works buat gua kok. Oke, jawabnya ini dulu, masih atau tidak? Masih. Oke, ditahan dulu. Karena kita sekarang pengen nanya dulu sama Ibu Lisa, Cici, ini hao ma? Hao. Nih, ada, coba jadi kalau aku tanya tips muda ala Mbak Lisa, yang paling mudah dilakukan. Ya, kalau menurut saya ya, mungkin saya nggak terlalu ambil pusing ya kalau ada Tapi orangnya masalah kelihatan gitu halus ya emang ya, beda banget sama gue ya. Jauh lah. Ya, nggak terlalu. Kayaknya kalau diomelin, dimarahin tuh kayak tetap diam, gitu, sabar. Oh, benar. Walaupun ada masalah apapun, kita jalanin aja. Jadi Nggak jangan boleh terlalu stres. dipikirin, jalanin aja. Ada duit nggak ada duit, asal hati Iya. senang. Oke. Mas Begitu. Syarul? Tidur yang cukup lah. Tidur yang cukup. Itu udah kalau buat gue jadi Obat paling utama ya. obat yang paling utama. Karena sekali aja gue kurang tidur, itu besoknya udah kayak akhirnya moodnya apa segala macem Oke. jadi jelek. Nah, kalau dokter langsung saja secara singkat, masih bisa diselamatkan? Masih. Caranya adalah Di ilmu kedokteran bisa pakai hormon replacement terapi. Jadi terapi penggantian hormon. oke. Iya, Jadi kalau tapi- dia di atas usia 50 memang udah harus dibantu dari luar. Enggak dari usia 50 sih, ketika masalah itu udah kerasa sama orangnya. Oke, baiklah. Jadi kalau memang sudah penuaan dininya sudah terlalu berat nih, memang harus dibantu dari faktor luar. Iya. Tapi sebenarnya kalau secara psikologis ya, kan banyak ibu-ibu yang dia merasa tua. Aduh, saya udah tua, saya udah ini dulu lemes, mau jalan susah ini segala macem. Tapi pada saat dia oke, gue semangat, gue awet muda, gue yakin kalau gue bisa mampu, itu dengan sendirinya dia akan apa ya? Seperti yang tadi Wendy bilang di awal, benar. Saya sedang memotivasi ibu saya sebetulnya. Oke, kalau begitu. Terima kasih buat semua yang sudah hadir di sini. Yang pasti kita besok akan kembali lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Sampai jumpa di Basa Basi besok. Bye-bye.